Dia itu sih ini ya Mas, karena saya juga nggak tahu ya apa namanya, apa, karena dia juga kan di sana kan pindah aja kan, udah nggak tahu barang-barangnya juga, barang-barang yang kita juga nggak tahu gitu apa namanya, berkas-berkas apa gitu kan, sampai numpuk-numpuk gitu kan, sampai kemarin di depan rumah itu kehujanan. Ya udah akhirnya kita buang-buang buang aja. Jadi apa ya, nggak ini, saya juga nggak Mbak Enang, memang kita kan waktu waktu Mbak Enang masih ada itu kan memang agak jarang ya, Mbak Enang tuh jarang komunikasi ke sini karena memang dia banyak urusan, paling bisa jadi setahun sekali, setahun dua kali gitu. Nah, Oke. makanya kemarin itu menjelang menjelang dia itu, makanya kita agak ya, maksudnya ada agak terobati juga karena apa, menjelang Mbak Endang itu kan dia lumayan di sini lama ya Mas, jadi 7 bulan ya, 7 bulan. Terus selama sebelum sebelum dia meninggal itu kan saya juga seminggu lebih lah selalu sama dia gitu kan, jadi ngurusin dia, jadi agak terobati juga gitu, karena waktu kemarin dia apa masih ada, memang jarang jarang apa namanya, emang bisa dihitung jari, kita ketemu tuh bisa dihitung jari gitu. Jadi sama sekali nggak tahu apapun, apa namanya, entah berkas-berkas apapun, sampai makanya kemarin tuh bingung kan pas dia meninggal mau ngurusin itu kan. Untung kemarin itu kan yang Mbak Endang kan dimakamkan juga di tempat suaminya kan, dan dokumen yang lama itu si apa, RW-nya di tempat Mbak Endang itu masih pegang gitu. Jadi wah, sempet bingung itu saya kemarin itu. Tapi ya, alhamdulillah lah jalannya dimudahkan gitu. Jadi karena kan waktu pas pindah itu kan masih masa dia ini ya, dia agak masih ngedrop gitu Mas. Ya, Jadi oke. bawaannya sedih, bawaannya ini gitu, makanya saya bilang udah nggak usah pikir. Sempat waktu itu saya bilang lah, waktu baru suaminya meninggal itu kan, udah langsung pindah aja, tinggalin aja rumahnya gitu kan, yang di kan yang di sana ngontrak tuh kan Mas, yang di Pancoran itu kan. Jadi saya bilang udah, barangnya tinggal aja. Oh udah, dia bilang nggak bisa, banyak kucing. Saya nggak tahu kalau dia piara banyak kucing gitu kan, saya pikir cuma cuma 2 ekor itu Jojo Jova, ternyata banyak gitu. Nah Oh, dia enggak, sampai dibagi-bagi ada 10 ada kali. Itu kucingnya pun bukan kucing-kucing biasa, makanya dibagi. Makanya dia udah kasih ke teman-temannya apa namanya. Nah yang Jojo Jova ini dia apa, maksudnya tetap dia pertahankan gitu kan. Makanya udah, saya sampai kemarin temannya bilang, ada nggak pesan Mbak Enang ini buat kucingnya? Enggak, ini kucingnya udah saya mau piara, mau diambil lagi sama temannya gitu. Saya bilang enggak, ini apa, buat kenang-kenangan, nggak akan saya lepas gitu. nah sekarang ini Cuma kan walaupun udah sekian bulan Mbak Endang pergi untuk selamanya, ternyata penggemar ataupun orang yang simpati itu masih ada Mbak. Jadi mereka masih bertanya, masih mention. Nah, bisa nggak Mbak mengomentari bagaimana nih simpati orang yang masih tinggi walaupun udah beberapa bulan nih sejak meninggal itu? oh ya, mungkin gini ya Mas, karena Mbak Endang itu apa ya, kalau orang konsultasi, jadi dia itu kalau saya setahu saya, dia itu lebih ke konsultasi ya Mas, jadi bukan yang kayak paranormal yang lain gitu ya. Jadi dia itu lebih mendekat, jadi orang itu merasa dekat, jadi akhirnya hubungannya banyak nih. Ada beberapa orang yang masih hubungan malah sama saya. Temennya sendiri ada Mbak Pinkan, udah saya nganggap dia kayak jadi saya kayak saudara, dapat saudara baru, teman-teman Mbak Enang jadi saudara saya gitu. Jadi ada temennya dia yang masih berhubungan sama saya gitu, sampai sampai nyekar sendiri dia. Jadi dia kalau lagi ada apa-apa justru dia nelfon saya gitu, curhat sama saya gitu. Jadi saya mungkin bisa jadi apa namanya, ya teman bicara aja ya Mas, jadi pengobat, dia mengobati tangannya gitu ya. Jadi katanya sih agak mirip suaranya gitu, jadi ngomong tapi mungkin ya ada bedanya lah ya Mas. Cuma paling tidak buat sebenarnya orang itu kan butuh teman curhat ya.
lebih ke itu kan. Nah, Mbak Endang itu seperti itu gitu loh. Jadi orang tuh berkeluh kesah, jadi dia nggak yang semata-mata cari uang, enggak. Saya liatin kayak gitu. Jadi akhirnya orang itu terjalin hubungannya kayak sahabat gitu loh. Meskipun dia tadinya klien jadi teman. Sampai yang di sini ada yang suka main ke sini, kliennya akhirnya masih berhubungan sama saya, sama ibu, terus ngobrol gitu. Akhirnya jadi dia suka curhat sama saya, gimana sih Mbak gini, oh ya kamu gini 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 gitu. Jadi udah jadi pengobat kangen ya gitu. Jadi mungkin ya yang yang mengikuti Mbak Endang itu ya, mungkin penggemarnya itu jadi ya karena itu kali ya Mbak Endang ngomong, kalau ngomong itu dasarnya dari hati dan logika gitu loh. Jadi bukan yang ngada-ngada gitu loh Mas. Jadi gitu. memang jadi dia kalau memang orang, jadi saya pernah dengar, kamu marah-marahin ini orang, ini dia kemarin dia nggak sadar gitu sama suaminya begini, nggak boleh gitu. Jadi dia sampai orang itu harus dimarahin Mas. Jadi saya gini, tapi itu orang klien dimarahin tetap aja telepon terus. Jadi apa namanya, ya itu mungkin kelebihannya dibanding yang lain ya. Mungkin menurut saya itu kan karena kakak saya juga gitu kan.